Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzuna wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Wa nifitin asani Allah wa yakum. Kita di kesempatan hari ini insyaallah masih membahas pembahasan selanjutnya atau masih nyambung dengan ayat yang kemarin kita bahas pada pekan yang lalu, yaitu ayat yang ke-127 dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala firman, wa'id, dan ingatlah, yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti, dan ingatlah ketika Ibrahim itu meninggikan bangunan al-qawa'ida, dasar-dasar, minal baiti, dari Ka'bah. Wa Ismail, dan Ismail pun demikian. Rabbana taqabbal minna, lalu mereka berdua mengatakan Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amal ibadah kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas sedikit tentang ayat ini, di mana ayat ini menjelaskan kepada kita keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat yang ke-37, Allah berfirman, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahimlah yang waffa, menunaikan, melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana Nabi Ibrahim sebagai qudwah hasanah, sebagai suri tauladan buat siapa? Kaum mukminin. Dan kita pernah mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman, laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim, dan sungguh ada suri tauladan pada diri Ibrahim untuk kalian. Di sini, nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada suri tauladan, contoh yang baik buat kita pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam.
Pada kesempatan yang lalu kita terhenti pada pembahasan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan bagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail meminta kepada Allah, berharap kepada Allah supaya amalannya diterima. Di mana mereka berdua mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Jadi sekelas Nabi Ibrahim dan sekelas Nabi Ismail saja ada kekhawatiran kalau amalannya tidak diterima. Siapa sih yang menjamin amalan kita diterima? Kalau amalan kebaikan, kita tidak tahu amalannya diterima apa tidak, ya kan? Karena kadang-kadang amalan-amalan yang disusupi seperti riya, ya kan, yang disusupi seperti sum'ah, yang disusupi seperti kesombongan pada diri, itu bisa menjadikan amalan tersebut apa? Terhapus, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW pernah menjelaskan ada seorang yang abid, orang yang ahli ibadah, 50 tahun dia ahli ibadah. Kemudian ternyata dia dapati saudaranya itu meninggal dalam keadaan bermaksiat. Meninggal dalam keadaan bermaksiat. Naudzubillah. Perhatikan suul khotimah. Lalu si abid ini atau orang yang ahli ibadah ini mengatakan apa? Dia di neraka. Dia mati dalam keadaan bermaksiat. Lalu Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan apa dalam hadis itu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala malah mengatakan apa? Hak apa engkau mengatakan dia masuk neraka, kamu akan masuk surga? Saya ampuni dia, malah justru dia yang ahli ibadah ini dimasukkan ke dalam neraka. Pernah dengar di sini apa tidak? Pernah kan? Belum. Yang jelas dari sini, seseorang tidak boleh bangga, merasa bangga dengan amalan-amalan yang setinggi langit. Karena kita pun masuk surga bukan karena amalan kita. Kita masuk surga pun karena apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal mencari ridhonya Allah, mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga itu bukan karena amalan seseorang. Nah, di sini bisa kita petik pelajaran dari kisah tadi yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa ternyata seorang yang abid, ahli ibadah yang 50 tahun, hampir 50 tahun terus rajin ibadah, karena ada terbesit kesombongan, dia masuk neraka, saya masuk surga. Malah justru Allah Subhanahu wa taala balik, yang bermaksiat tadi diampuni oleh Allah, yang ahli ibadah tadi malah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti di sini ada hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu amalannya terhapus, ya kan? Salah satunya apa? Tadi kesombongan. Sombong itu bisa menghapus amalan seseorang. Atau disusupi riya. Seseorang ketika dia beramal tapi riya, pengen dapat sanjungan manusia, pengen dapat pujian manusia, maka apa? Amalan tersebut pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan apa? Terhapus amalannya. Amalan yang dia lakukan tadi, sholatnya dia, sedekahnya dia,
Kalau disusupi dengan riya, maka menjadilah apa? Tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini pembahasan kita ketika dalam ayat ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Menunjukkan wajib bagi kita perhatian terhadap apa sih sebab-sebab yang bisa amalan itu diterima. Dan kita pun harus tahu pula apa sih sebab-sebab yang menjadikan amalan itu terhapus atau tertolak. Nabi kita Muhammad SAW pun pernah mengatakan, ketika Nabi mengatakan, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang para sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya dirham dan tidak punya kekayaan. Maka kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di hari kiamat, man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin, orang yang nanti di hari kiamat dia membawa amalan sholatnya, puasanya, zakatnya, tapi waqad syatama hada, waqad fahada, wa akala malahada, dan seterusnya itu. Tapi dia punya dosa mencaci maki orang, mendolimi orang, memukul orang, menyakiti orang. Lalu apa? Amalan-amalannya pun diambil untuk apa? Orang yang pernah didolimi. Berarti di sini kita juga harus perhatian, jangan sampai kita lelah beramal tapi ternyata apa? Terhapus. Mungkin karena kita sering menyakiti orang lain, kita mungkin sering membuat orang lain terganggu. Kata Nabi kan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi, hakikatnya seorang muslim yang sejati itu adalah al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang muslim yang lainnya merasa aman dari tangan dia, dari lisannya dia. Itu orang muslim. Orang muslim disebutkan oleh Nabi adalah orang yang tetangganya merasa tidak tersakiti oleh lisannya, merasa tidak tersakiti oleh perbuatannya, tangannya. Ya jangan sampailah nyetel dangdut, awan-awan dangdutan sampai apa? Rumus sebelah rumahnya. Ya kan? Bagi dia enak mungkin dangdutan, tapi bagi yang tetangganya yang pengen istirahat, bagi tetangganya yang pengen tidur, kayak ada hajatan, ngadatan masih ada orang yang masih mengakan, artinya dimaklumi gitu misalnya gitu kan. Tapi ini tiap hari dangdutan terus, yang akhirnya apa? Tetangganya yang dongelepan turu, bisa turu apa orang? Kemudian di antara yang perlu kita perhatikan, jangan sampai amalan kita itu rusak, terhapus. Yaitu apa? Ketika seseorang satu kali berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jelas amalannya pun akan terhapus. Allah Subhanahu wa taala firman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. La in asyrakta, jika kamu wahai Muhammad berbuat syirik kepada Allah,
layak batanna amaluka, maka niscaya amalanmu akan hangus, akan terhapus, akan musnah. Berarti di sini di antara penyebab rusaknya amalan adalah apa? Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali datang ke dukun lalu mempercayai ucapannya dukun, otomatis puasanya dia, zakatnya dia, hajinya dia, sedekahnya dia terhapus semuanya. Naudzubillah. Kata Allah, lain asyrakta, jika kamu wahai Muhammad. Di ayat yang lain, walau asyraku, kalau seandainya mereka para nabi itu berbuat syirik, maka niscaya amalannya pun akan terhapus. Jadi satu kali berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, meminta tolong kepada selain Allah, syirik yang di sini maksudnya adalah syirik besar, otomatis akan apa? Terhapus amalannya. Ada juga hal yang bisa membatalkan atau merusak amalan seseorang. Kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi rusak atau terhapus. Apa? Ketika seseorang itu menyebut-nyebut pemberian yang dia berikan. Allah berfirman dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, jangan kamu hancurkan sedekah kamu hanya karena dengan sering menyebut-nyebut atau menyakiti orang yang diberi. Kan ada orang sakale ngai tapi sing dingai iki ngrasa atine. Anak apa ora? Akeh. Dia memberi tapi yang diberi merasa tersakiti, mungkin ucapannya, mungkin perilakunya dan seterusnya. Maka pemberian yang seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu hancurkan sedekah kamu hanya karena sering menyebut-nyebut atau karena menyakiti orang yang diberi. Kadang-kadang ngai tapi dilempar. Kan sakit apa Pak? Dilempar duit sekepok. Dimen mani. Ditangkep kok. Pantimen mani. Kemudian di antara yang perlu diperhatikan biar amalan kita itu tidak terhapus adalah berusaha mengikuti perintah Rasulullah SAW dan tidak mendahului perintahnya Allah dan Rasulnya. Anda melihat dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama sampai kedua, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tashkurun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian angkat suara kalian fawqa sautin nabi, di atas suaranya Nabi Muhammad SAW.
wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din, dan jangan pula kalian mengencangkan suaranya seperti kalian memanggil pada saudara sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya. Antah batu amalukum, karena perbuatan itu menjadikan amalan kalian tahbatu, hangus atau terhapus. Wa antum la tashkurun, sedangkan kalian tidak merasakannya. Berarti terkumpul berapa amalan-amalan yang bisa menghapus? Apa saja tadi? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, riya, sombong. Terus mendolimi orang lain, ya. Terus apa lagi? Mengungkit-ungkit pemberian, ya. Bagus. Berarti nyimak. Kita lihat di sini yang perlu kita perhatikan adalah ternyata wajib bagi kita itu terus perhatian tentang apa? Berusaha supaya amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memetik pada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir yang sedang kita pelajari. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu kan berkata, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Semakin seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin pula ada rasa takut kalau amalannya itu tidak diterima. Jadi malah justru semakin orang beriman kepada Allah, semakin ada rasa takut kalau amalannya tidak diterima. Orang mukmin itu kan antara khauf dan roja. Orang mukmin itu antara takut dan berharap. Takut kalau amalannya tidak diterima, tapi juga berharap dengan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang mukmin dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala firman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, dan mereka-mereka yang memberi sodakohnya, mereka-mereka yang bersodakoh, wa qulubuhum wajilatun, dan hati mereka, keadaan hati mereka itu wajilatun, ada rasa takutnya. Artinya apa? Takut kalau sodakohnya, takut kalau amalannya, takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sifati orang-orang yang ikhlas itu Allah sifati apa? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan mereka-mereka yang bersedekah atas apa yang Allah anugerahkan, mereka menginfakkan atas apa yang Allah anugerahkan, tapi wa qulubuhum wajilah, hati mereka itu sedekah pun tetap ada rasa takut. Beda dengan kita, sedekah 1 juta pengennya nomor 1, tulisannya jelas namanya, ya kan? Giliran infak keliling liane 1.000, 2.000, 1 juta, tolong namanya yang jelas.
khawatir yang seperti ini, amalan-amalan yang seperti ini, amalan-amalan yang malah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang itu nilai pahala di sisi Allah bisa berat karena niat. Rubba amalin sohirin tu'addimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusokhiruhun niyah. Bisa jadi amalan kecil menjadi besar karena niat, dan bisa jadi amalan besar menjadi kecil karena niat. Bisa jadi amalan kecil, ada orang tiap hari sodakohnya mungkin 100 rupiah, kalau subuh 100 perak. Saya kita lakukan 100 perak ya. 100 perak. Ke kotak infak masjid. Belum kotak masjid. Saya subuh, kalau mau subuh bawa duit 500 tiap subuh. Tapi dia tidak pamer. Dia tidak mengatakan atau mengungkit-ungkit atau pengen dapat sanjungan orang lain. Tapi ada orang berinfak 1 juta, tapi ngomong-ngomong, bahkan di hatinya pengen dapat sanjungan. Kira-kira yang dapat pahala yang mana? 500. Yang 500 tadi, ya kan? Yang 500 tadi. Wa qulubuhum wajilah. Dan tentu amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 2 syarat: ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan 2 syarat ini dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Di surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 Allah jelaskan 2 syarat ini amalan akan diterima oleh Allah, yaitu kalau ikhlas dan sesuai tuntunan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaknya falyamal 'amalan shalihan, hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh, amalan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak berbuat syirik. Artinya tidak riya, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ikhwani fiddin asani Allah wa yakum, kita juga harus mengingat bahwa kita bisa beramal itu adalah karena taufik dari Allah. Kita bisa bersedekah, kita bisa beribadah, itu semuanya adalah karena apa? Taufik dari Allah. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak akan bisa beribadah atau beramal soleh. Kita bisa datang ke majelis ilmu ini pun semuanya adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwan fillah asli Allah wa yakum, kita lihat di dalam doanya Nabi Ibrahim alaihi salam itu, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Orang-orang soleh terdahulu, sebagian mereka mengatakan apa? Kunu likubulil amali asadda minkum minal amali. Mereka pernah mengatakan,
orang-orang soleh terdahulu itu pernah mengatakan kunu likubulil amali asadda minkum minal amali. Kata mereka, jadilah kalian untuk pengen mendapatkan amalannya itu diterima, itu lebih besar daripada kalian beramal. Artinya kita harus sangat perhatian supaya amalan kita diterima daripada beramal itu sendiri. Artinya betul-betul perhatikan amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan itu dari orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah menerima amalan itu dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian dikatakan, sebagian mengatakan ma khafan nifaqo illa mu'minun wa ma aminan nifaqo illa munafiq. Ma khafan nifaqo illa mu'minun. Tidak ada yang takut sifat kemunafikan kecuali orang itu mukmin. Wa ma aminan nifaqo, dan tidak ada orang yang merasa aman dirinya itu munafik kecuali dia adalah orang yang munafik. Artinya di sini orang mukmin itu berusaha takut dari sifat-sifat kemunafikan. Orang mukmin yang benar-benar mukmin itu mereka akan berusaha menjauhi dari sifat-sifat kemunafikan. Di antara sifat munafik itu kan riya, sum'ah atau yang lainnya. Kemudian kita lihat dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan doanya Nabi Ismail alaihissalam. Beliau mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di sini ada doa yang disusupi dengan doa asma, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang bisa kita ambil pelajaran adalah apa? Hendaknya kita berdoa itu dengan nama Allah, menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Ibrahim menyebut nama Allah Subhanahu wa taala innaka antas samiul alim. Bahkan kalau kita telusuri kalimat innaka anta as-sami itu ada unsur hasr, pembatasan. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita lihat kalimat innaka, sesungguhnya Engkau, antas sami, Engkaulah yang hanya Engkaulah yang maha mendengar. Yang lain tidak maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala, karena nama Allah itu pasti mengandung sifat. Nama Allah itu pasti mengandung sifat. Seperti nama Allah Khaliq, pencipta. Maka sifat Allah adalah memang pencipta. Dan satu nama Allah itu kadang mengandung dua sifat, kadang mengandung tiga sifat. Misal Sami, kalimat Sami mendengar. Mendengar bisa artinya memang mendengar, bisa artinya mengabulkan. Allah mendengar doa, artinya Allah juga mengabulkan doa, ya kan? Jadi sudah ada nama belum? Belum. Tadi ada HP apa? Masih jauh. Ya, oke. Jadi yang perlu antum perhatikan, nama Allah
itu mengandung sifat, dan satu nama itu bisa mengandung satu sifat, mengandung dua sifat. Contoh, nama Allah Khaliq, artinya apa? Pencipta. Maka kita katakan sifat Allah memang menciptakan, sifat Allah pula Qudroh, maha mampu. Jadi dari nama Khaliq itu bisa mengandung arti dua kan, memang menciptakan, juga Allah maha mampu. Mampu bisa menciptakan hewan yang kecil sekali, tapi bisa mematikan orang, ya kan? Menunjukkan apa? Maha mampunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau satu nama tapi bisa mengandung beberapa sifat. Contohnya tadi Sami, Allah itu maha mendengar, artinya memang bisa diartikan mendengar semua ucapan manusia, bisa juga mendengar dan mengabulkan permintaan seseorang walaupun hanya dalam terbesit dalam hati. Allah mendengar, Allah mendengar apa yang ada dalam hati seseorang. Makanya Allah namakan Sami. Sami itu kan dalam bahasa Arab isim mubalaghah, sebuah kata yang artinya sangat, maha, maha mendengar. Maha itu kan polane maha. Kalau manusia disebut Sami, mendengar, tapi Allah Sami pakainya nya. Beda antara Sami, manusia mungkin bisa disebut Sami fa'il, tapi Allah bukan sekedar Sami tapi Sami. Beda arti, maha. Manusia mendengar mungkin hanya batasan berapa meter, lagi nol mungkin bisa mendengar, tapi semakin tua pendengarannya pun semakin berkurang. Manusia pun melihat, Allah melihat, tapi penglihatan manusia terbatas, penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Waktunya adzan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam ajmain. Monggo silakan.